Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Indrawati, NRP 0919040021 dari kelas TO5A. Di sini saya akan melakukan analisis neural network sesuai dengan materi yang telah disampaikan oleh Bu Arum pada topik ke-12, yaitu mengenai analisis neural network. Sebelum melakukan analisis, sebelumnya analisis neural network merupakan jaringan dari sekelompok unit pemroses kecil yang dimodelkan berdasarkan sistem syaraf manusia. JST sendiri merupakan sistem adaptif yang dapat mengubah struktur untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal yang mengalir melalui jaringan tersebut. Oleh karena itu, sifatnya yang adaptif, JST juga disebut dengan jaringan adaptif. Jadi, neural network ini biasanya diaplikasikan atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam lingkup data khususnya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada suatu masalah atau tugas di mana disuruh melakukan analisis neural network, yaitu output dari daya. Langsung saja, di sini sudah ada data yang telah diberikan, di mana yang bertanda biru ini merupakan data pribadi atau dari anak satu, tugas dari anak satu ke anak yang lain berdasarkan NRP, yaitu karena NRP saya digit terakhirnya 21, berarti 2 dikurangi 1, maka X-nya diganti 1, yaitu di sini 0,61, 0,81, 0,61, dan 0,81. Nah, sebelum kita move ke SPSS, data SPSS, yang harus kita lakukan di data Excel ini adalah kita ubah dulu atau kita sesuaikan dulu datanya, nanti biar di data SPSS tinggal kopas gitu ya. Langsung saja, di sini kan terdapat 8 hari, terus ada 20 variabel data. Langsung saja kita tulis satu. Ini dulu ya. Ini hari T sama daya PV. Nah, hari kan di sini ada 8. Langsung saja kita buat satu-satu dulu ya, hari ke-1 gitu. Nah, kan ada 20 data. Berarti sampai 21 sini. 2. Berarti sampai 41. Nah, 3. Berarti sampai 61 ditambah 20 data ya. Sampai 61. Berarti ini sampai 81. Berarti ini sampai 101. Nah, 101. Berarti ini sampai 121 ya. 77. Ini sampai 141. 41. Di sini terus yang terakhir sampai 61. 61. Oke. Di sini ya. Oke. Sudah sampai 161. Tadi untuk waktunya sendiri kan ada detik ke-1 sampai detik ke-2. Ini sampai 40.
sampai 20. Begitu selanjutnya. Nah, kalau emang ini belum presisi, nah agak susah. Sampai 6, 1, 2. Satu, dua. Nah, sampai 61 ya. Jika sudah, lalu kita pindahkan data dayanya. Ini hari 1, kita copy ke ini sesuai urutan. Nah, terus hari kedua, sini. Terus hari ketiga, sudah, terus hari keempat, sudah, terus hari kelima, sudah, terus hari keenam, sudah, sekarang hari ke-7 sama hari ke-8. Hari ke-7 sudah. Nah, ini tinggal hari terakhir, hari ke-8. Nih. Nah, ini sudah selesai ya, kita pindah semua. Langsung saja, ini sudah ada indikator dari hari, waktu, dan daya dari hari ke-1 sampai hari ke-8. Langsung kita pindah ke SPSS. Nah, kita pindah di sini. Ini data dari Excel sudah terpindahkan di data SPSS ya. Jadi kayak gini, ini kenapa kok 82? Karena 0 pada SPSS itu tidak terdetek atau mungkin otomatis hilang. Jadi tetap ada titiknya. Jadi di sini artinya 0,82. Langsung kita rubah variabel view-nya sesuai tadi. Kalau ini berarti hari, terus ini T, terus ini PV. Nah, untuk ininya sendiri hari itu disebut nominal, yang ini mungkin scale. Oke. Terus kita ubah value of data dari hari ya. Dari hari sendiri kan terdapat 8 hari. Maka kita tulis di sini ada 8 hari. Sampai 8 hari 2, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini sudah 8 hari, terus kita oke. Nah, selanjutnya kita lakukan analisis. Analisis yang kita gunakan adalah di sini kan tentang neural network, yaitu yang multi-layer perception. Nah, kita itu dulu yang merupakan faktornya merupakan hari, terus covariatisnya
uh, covariatisnya. Nah, kita lanjutkan faktor yang di sini yang digunakan adalah hari. Terus untuk dependence variabelnya merupakan daya atau PV dan covariatisnya merupakan T atau waktu. Terus itu kita partisipan. Nah, partisipan di sini kita buat perbandingan 8 banding 2. Nah, atau 80/20%. Terus untuk arsitektur sendiri tetap, terus training juga tetap, terus ini kita tambahkan predicted by observers card. Ini nanti untuk menambahkan memunculkan cards-nya ya. Kita centang, terus selanjutnya ini export enggak ya, save. Nah, kita save. Terus ini sudah. Oke. Ketika sudah kita oke. Nah, ini terlihat bahwasanya sudah muncul ya hasil analisis dari data yang telah kita proses tadi. Nah, bentuknya akan seperti ini. Oke. Di sini terdapat hasil dari multi-layer perception. Yang pertama ada case processing summary. Bahwasanya di sini kan tadi kita sudah menginput 2, ada training dan testing. Terbukti pada training ini perbandingannya 125, kalau testing 35. Jadi kalau dibandingkan sesuai dengan inputan kita tadi ya. Di sini 78,1%, sedangkan testingnya 21,9%. Nah, berarti kemungkinan hampir sama yang kita inputkan, cuma hanya kurang presisi. Mungkin dimungkinkan alasan kenapa kok kurang presisi atau terdapat kalau nggak sesuai, mungkin karena inputan yang kita masukkan kan setiap anak berbeda berdasarkan NLP, itu mungkin juga mempengaruhi. Nah, untuk validasi sendiri ini sudah benar ada 160 data yang kita masukkan ya, berarti 100%. Kita lihat 160 data. Nah, 160 data berarti sudah benar. Terus excluded-nya sendiri 0. Berarti kan di sini nggak ada data yang error artinya, dan totalnya tetap ada 160 data. Terus yang kedua di sini ada network information, di mana di sini terdapat 3 layer. Layer apa saja, yaitu input layer, hidden layer, sama output layer. Nah, di input layer sendiri terdapat faktor, covariates, dan number of units. Dimana faktornya tadi ada 1 ya, yaitu hari. Terus covariatesnya tadi 1, yaitu berdasarkan waktu atau T. Terus number of unitnya sendiri tadi ini ada 9, hari 1, 2, 3, 8, 9 sama T waktu, jadi 9. Terus untuk hidden layernya ini ya belum, rescaling method of varieties yang digunakan di sini adalah standar. Terus yang kedua ini ada hidden layer, di mana hidden layer ini terdapat number of hidden layer, yaitu 1 hidden layernya ini. Nah, ini hidden layer. Terus number of unit in hidden layer ada 3. Di sini ada 3. Ada hidden layer 1.2, 1.1, 1.2, dan 1.3. Terus activation fungsinya sendiri di sini disebut hyperbolic tangen gitu ya sebutannya. Nah, yang terakhir di sini ada output layer, di mana di output layer itu terdapat dependence variable 1. Jadi outputannya itu berupa 1 daya tadi PV, number of unitnya 1, di sini PV. Terus rescaling methods of scale dependent di sini adalah standar. Terus activation fungsinya adalah identitas, dan error fungsinya di sini sum of squares. Jadi seperti itu. Nah, kalau disebutkan dalam grafik atau data seperti ini. Nah, yang terakhir di sini ada model summary.
Dimana model summary di sini ada dua jenis, yaitu training dan testing sesuai yang kita masukkan. Dimana pada training ini sum of square errornya 61,274 dan relative errornya cuma sedikit ya, 0,988. Nah, stop rule use-nya satu consecutive steps with no decrease in error gitu. Terus training time-nya sendiri tadi kita run-nya itu selama 2 detik waktu run gitu ya. Terus testing di sini yang kedua testing yaitu summary of square error-nya 12,117, terus relative error-nya 0,893 kayak gitu teman-teman. Terus di sini ada prediksi dari value-nya, di mana terlihat bahwa data dari data 0,6 sampai 0,5 ini relatif banyak ya datanya dibanding dengan data di antara 0,8 sama 85. Jadi yang kita masukkan tadi nanti ditampilkan di dalam grafik, dikelompokkan bahwa oh data yang banyak atau data yang banyak itu di sekitar 0,6 sama 0,5, sedangkan data yang 0,8 sampai 0,85 ini jumlahnya hanya sedikit. Jadi di sini kita bisa membaca hasil dari data-data random daya tadi. Mungkin cukup begitu ya penjelasan dari saya mengenai analisis neural network di SPSS. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.